Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni kenikmatan-kenikmatannya, dan kenikmatan yang terbesar diberikan kepada kita semua tentunya nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bisa bertahan di dalam ibadah tersebut, kemudian bisa menjauhi larangan-larangannya, dan kita bisa menghadapi ujian, godaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Ramadan sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan syahrul Quran, ya. Syahrul Ramadan adalah merupakan bulannya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Tepatnya adalah di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di Al-Quran turun dari Allah Azza wa Jalla, ya, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, itu pada malam Lailatul Qadar secara keseluruhan, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Nah, dari Baitul Izzah kemudian diturunkan kepada Nabi secara beransur-ansur, ya, secara bertahap. Beberapa ayat turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kondisi yang terjadi di zamannya, ya, sampai selesai, ya, penurunan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, ya. Cuma nanti turunnya berbeda-beda, ya. Beberapa ayat tidak langsung satu surah, ada yang langsung satu surah, ada yang beberapa ayat terlebih dahulu, mulai dari surah Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai 5 terakhir, yaitu ayat yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ayat tentang riba, ya, tentang riba. Baik. Nah, itu sedikit, ya, kita mengingatkan bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Maka yang dilakukan oleh para ulama ketika masuk bulan Ramadan, mereka fokus terhadap Al-Quran, ya. Mereka fokus terhadap Al-Quran baik di siang hari ataupun di malam harinya. Mereka menggabungkan antara qiyam, antara sholat dengan bacaan Al-Quran, ya. Ada yang menghatamkan, ada yang sampai 2 kali dihatamkan, ya, selama 1 hari. Ya, banyak, ya, kisah-kisah para ulama, para generasi salaf yang mereka bersemangat ketika memasuki bulan Ramadan. Kenapa? Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini pahalanya, terutama pahala saum, ya, itu tidak terbatas, ya. Sama sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, pahalanya ibadah sabar dengan pahalanya ibadah saum itu tidak terbatas. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Seperti kita membaca Al-Qur'an, ya. Setiap satu hurufnya mendapat 1 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ketika kita sedekah, ya, itu nanti ada takarannya, ya, pahala itu. Nah, kecuali kata Allah 2, ya, ibadah 2 yang tidak terbatas. Di antaranya adalah ibadah sabar. Ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya saja, ya, Allah akan memberikan kepada orang-orang yang sabar pahala kepada mereka bighairi hisab, tanpa ada perhitungan. Maksudnya tidak terbatas pahalanya.
Tidak dibatas 1 kebaikan, 10 kebaikan, ya 700 kebaikan, tidak terbatas. Termasuk ibadah saum. Ya, sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kullu amal ibni Adam yudha'af, setiap amalan Bani Adam itu dilipat gandakan. Ya, al hasanatu bi asyri amsalihha ila 700. Ya, 1 kebaikan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam hadis tersebut, illa as-saum, kecuali saum. Jadi saum ini pahalanya tidak terbatas. Makanya ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu menjadi lebih utama. Ya, banyak keberkahannya, banyak ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan di bulan ini. Baik. Kita akan lanjutkan ya pembahasan surah Al-Fajr. Ya, bisa dibuka, maka Bapak Ibu dibuka surah Al-Fajr ya. Lumayan ya, rada panjang Imam Al-Fajr ya. Ada berapa ayat? 30 ya, 30 ayat. Surah Al-Fajr. Baik. Nah, suratul Fajr yaitu surah Al-Fajr. Nama surahnya itu cuma satu saja. Ya, dijelaskan oleh para ulama cuma satu, yaitu surah Al-Fajr. Ya. Kenapa surah Al-Fajr? Ya, karena diawali surah ini dengan ayat Al-Fajr. Wal Fajr, ayat pertamanya. Terlebih nanti ada satu hadis ya, dikatakan di dalam riwayat yang lain dulu pernah kita sebutkan ketika Nabi Muhammad SAW mengomentari Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengimami sholatnya yang terlalu panjang. Ya, kemudian beliau memberikan solusi di antara surah yang harus dibaca, di antaranya adalah surah Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian lam yakunil ladzina kafaru al-alaq, di antaranya juga surah Al-Fajr. Nah, gitu ya. Maka surah Al-Fajr ini ya dinamakan nama ya oleh Nabi Muhammad SAW secara langsung, ya sifatnya tauqifiyah, itu namanya apa? Surah Al-Fajr. Nah, tidak ada lagi nama yang lain karena memang di dalam kitab-kitab ulumul Quran juga kita tidak menemukannya. Ya, artinya tidak ada yang memberikan nama yang lain dan tidak ada riwayat-riwayat yang lainnya. Ya, jadi namanya adalah surah Al-Fajr. Kemudian jumlah ayatnya di sini ada 30, ya 30 ayat. Nah, nanti yang 30 ayat ini dari segi pembahasan maudhu dibagi menjadi 3, ya. Nanti sama Ibu dikasih tanda dulu ya, biar nanti sesuai dengan tema. Biar nanti kalau ingin memenggal ayat tersebut, Ibu tahu, ya Bapak Ibu tahu di mana mulai, di mana berakhirnya. Nah, ya. Pilih kayak misalkan Al-Fajr teh panjang ting di akhir sholat Isya mah, sholat Maghrib, sholat subuh, berada dibagi. Nah, cara membaginya itu harus tahu sesuai dengan makna. Nah, di sini ya dikatakan oleh para ulama di dalam surah Al-Fajr ini dari jumlah yang 30 ayat ini dibagi menjadi 3 pembahasan tema. Ya. Pertama dari ayat 1 sampai 14. Ayat 1 sampai 14. Kedua dari ayat 15 sampai 20. Nah, nanti Anda jelaskan ya tema-temanya. Biar nanti pas baca kita langsung tergambar. Kemudian terakhir dari 21 sampai 30. Ya, dari 21 sampai 30. Nah, gitu kalau nanti ingin memenggalnya. Nah, Bapak Ibu ketika ingin memenggal bacaan surah Al-Fajr, cara memenggalnya sesuai dengan tema. Tadi dari 1 sampai 14, 15, 20, 21, 30. Dari 1 sampai 14, ya ini bisa dibagi lagi karena di awal-awal ya Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang apa? Sumpah. Wal fajri ya, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr. Allah bersumpah dengan fajar, dengan 10 malam, maksudnya 10 malam Dzulhijjah. Kemudian Allah bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil, wasyaf'i wal watr. Ya.
wal laili idza yasr, kemudian juga bersumpah dengan malam. Nah, mulai dari ayat 5, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya, pada yang demikian itu terdapat sumpah ya yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Nah, mulai dari ayat 6, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'ibad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladziina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad, sampai ayat 14 tentang apa? Nah, di sini dijelaskan ya al-qismu bihalakil mukadzibin li rusulihim. Jadi ini menjelaskan tentang kehancurannya orang-orang yang mendustakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat tersebut dijelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang kisah-kisah sebagian umat terdahulu yang mendustakan rasulnya. Seperti apa? Kaum Ad. Ya. Kaum Ad di sini dijelaskan apa? Iramadatil imad, dari sana dari apa? Hal fi dzalik alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Nah, kaum Ad. Kemudian kaum Samud. Ya, kaum Samud. Wa samud alladziina jabu sakhra bil wad. Kemudian siapa lagi? Wa fir'auna dzil autad, yaitu Fir'aun, kaum Fir'aun. Jadi Allah memberikan gambaran, dan surah Al-Fajr ini Makkiyah ditujukan kepada ya sebelum Nabi hijrah, penduduk Mekah pada waktu itu. Ya, belum banyak ya orang yang masuk Islam. Nah, dan surah Al-Fajr juga turunnya urutan ke-10 dari Al-Alaq. Dari Al-Alaq terus 5 Al-Fatihah terus sampai ke surah Al-Fajr ke-10. Jadi awal-awal nih surah Al-Fajr ini. Awal-awal turun, termasuk surah yang awal-awal turun kepada Nabi. Ya. Nah, tadi disebutkan sampai ayat 10 ya, wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Nah, ini diantara pengingkaran mereka. Alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fa sabba alaihim, sampai Allah nanti menimpakan kepada mereka apa? Azab. Ya, inna rabbaka labil mirsad. Nah, sesungguhnya Allah ya benar-benar mengawasinya. Nah, di sini gambarannya gimana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya adalah Allah memberikan gambaran kepada penduduk Mekah pada waktu itu, kaum yang besar saja seperti kaum Ad, Samud, Fir'aun, itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan azab ketika apa? Ketika mendustakan rasulnya. Ini kepada Quraisy ya, seperti itu. Kepada umatnya Nabi Muhammad pada waktu itu diberikan gambaran, apalagi kalian gitu. Ya. Karena tidak ada penduduk Quraisy pada waktu itu tidak seperti Samud, Ad yang badannya, tubuhnya besar-besar, memiliki kekuatan, termasuk Fir'aun. Nah, mereka saja dihancurkan, apalagi kalian. Nah, gitu ya. Nah, ini juga jadi pelajaran bagi kita. Menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ketika ya kita di zaman ini mendustakan nabinya, tidak mengikuti sunnahnya, nah gitu ya, Allah berhak untuk memberikan ya azab kepada ya orang yang mendustakan rasulnya, seperti itu. Baik, itu dari ayat 1 sampai 14. Kemudian dari 15 sampai 20. Ya. Dari 15 sampai 20 ini menjelaskan dan apa? Tabi'atu man yansa rabbahu. Ya, ini diantara penjelasannya adalah tabiat orang yang melupakan Tuhannya. Jadi ayat 15 ya. Juga menjelaskan tentang apa? Bayanu sunnatillahi ta'ala fi ibtila'il ibad fil haya, itu menjelaskan tentang sunnatullah dari Allah Azza wa Jalla ya fi ibtila'il ibad, ya, terhadap ujian-ujian, cobaan-cobaan kepada hambanya di dalam kehidupan, baik yang ujian yang baik, kenikmatan maksudnya, atau juga
ya keburukan, ya fakir, kemudian kekayaan. Nah itu diantara tabiatul insan. Ya nanti digambarkan di dalam ayat-ayat tersebut bagaimana tabiat manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah gitu ya. Dari ayat berapa tadi? 15 ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhan yang mengujinya lalu dimuliakannya, diberinya kesenangan, maka dia berkata Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Nah, ini diantara sifat manusia. Ya, adapun jika Tuhan mengujinya, membatasi rezekinya, mereka berkata Tuhan menghinakanku. Nah, jadi kalau kita diuji kefakiran, Tuhan telah menghinakanku. Ya, tapi kalau kita diujinya oleh Allah kekayaan, nah memujinya. Nah, itu diantara tabiat manusia. Kalla bal la tukrimuna al-yatim ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Nah, sampai sana ya. Nah, itu menjelaskan tentang apa tadi? Tentang tabiat ya manusia. Ya, ada yang tabiat manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian, baik berupa ujian kesenangan ataupun kesengsaraan, kekayaan ataupun kefakiran. Ya. Kemudian yang ketiga dari 21 sampai 30 ya. Menjelaskan tentang apa? Dari ayat 21 itu wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, ini menjelaskan tentang kehidupan nanti di akhirat. Ya, ahwalul qiyamah, yaitu keadaan nanti, kengerian nanti hari kiamat. Bagaimana gambaran nanti di hari kiamat. Dan juga diceritakan di dalam ayat tersebut tentang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan mendapatkan balasan yang baik, yaitu surga. Nah, gitu ya. Sedangkan orang-orang yang kafir itu akan mendapatkan keburukan, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah ya Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu ya, jadi dibagi 3 kelompok ya pembahasan di dalam surah Al-Fajr. Nah, tergambar ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu gambarannya di dalam surah Al-Fajr. Jadi surah Al-Fajr jumlahnya 30, dibagi 3 pembahasan, termasuk surah Makkiyah, termasuk surah yang awal-awal turun kepada Nabi, yaitu di urutan ke-10. Dan di dalam tartib mushafnya itu urutan ke-89. Ya, ke-89. Baik. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam praktek ya. Praktek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di surah Al-Fajr nanti pelajaran yang kita ambil dari ilmu tajwid ya. Nah, Bapak Ibu belajar hukum ro. Nah, nanti kalau ingin belajar hukum ro'at, bagaimana cara membaca ro yang baik dan benar ketika baca Al-Quran, baca surah Al-Fajr. Nah, gitu. Nanti banyak nih hukum ro, melatih huruf ro dalam berbagai keadaan di sini di surah Al-Fajr. Bahkan hampir semua keadaan ro ada di surah Al-Fajr. Nah, gitu ya. Ini pelajaran hukum tajwid yang kita bisa ambil ya dari surah Al-Fajr. Nah, gitu ya. Contoh yang pertama, wal fajr.
Nah, di sini langsung ro. Ya, dua sukun, bahkan dua sukun. Sukun pertama jim, sukun keduanya ro. Nah, ro-nya tebal. Kenapa tebal? Sebelumnya sukun, sebelumnya fathah, ya. Coba kita ulang. Wal fajr. Baik, ditebalkan maknanya. Walayalin ashr. Ashin ngalir. Ashr. Ashr. Nah, ini dua huruf tersebut harus terbaca, ya. Nah, ini kita melatih ketika ada dua huruf yang bertemu, dua-duanya menjadi sukun harus terbaca. Ya. Coba Nah, kita gabung Bapak Ibu. Asyru. Baik, ya. Kemudian wasyaf'i wal watr. Asyaf'i. Wasyaf'i. Wal watr. Gabung. Watr. Nah, gitu. Jadi percepat, jangan terlalu jelas. Water, antong. Ya, antong gitu. Tapi lamun tetiasa banyak sama punah berbunyinya. Nah, cuma yang benar seperti itu ya. Watr. Coba. Wasyaf'i wal watr. Nah, coba. Baik ya. Nah, lafad asy-syaf'i dan al-watr ini dikatakan oleh para ulama lafad yang hanya ada di surah Al-Fajr. Lafad yang hanya ada di surah Al-Fajr. Jadi kalau kita ketik misalnya asy-syaf'u dan al-watru itu gak ada kecuali di surah Al-Fajr. Nah, ya seperti itu. Baik. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ro-nya masih dibaca tebal ya. Kalau waqaf, kalau wasal gimana? Nah, tipis ya. Contoh wal fajri walayalin ashrin wasyaf'i wal watr. Kalau wasal ro-nya ditipiskan. Lanjut ke ayat 4. Wal laili idza yasr. Coba. Nah, untuk yasr ini kasih tanda ya, kasih catatan. Ini dibaca dua kondisi. Khilaf para ulama ya, dan boleh dibaca dua keadaan ro-nya. Tadi ya kita belajar huruf ro. Keadaan pertama boleh dibaca tipis ya. Walaili idza yasr. Keadaan kedua boleh ditebalkan. Ini catatan dalam kondisi waqaf ya. Kalau wasal tipis biasa, enggak ada khilaf. Yang kedua boleh tebal. Walaili idza yasr. Nah, gitu ya. Jadi nanti pembahasan huruf ro ini ada yang dikhilafkan ya. Ada perbedaan para ulama, bisa dibaca dua kondisi antara tebal tipis. Nah, dua kondisi ini harus dihafal lafadznya di Al-Qur'an. Bukan dengan kaidah, tapi harus dihafal. Lafadz yang pertama itu lafadz yasr di Al-Qur'an. Nah, jadi ketika Bapak Ibu bertemu dengan lafadz yasr ya, yasr seperti ini, nah nanti ro-nya bisa jadi dua keadaan. Lafadz yang kedua nuzur. Kalau nanti Bapak Ibu ya baca Al-Qur'an bertemu dengan nuzuri tanpa ada alif lam, bukan an-nuzur tapi nuzuri. Nah, itu juga bisa dua kondisi. Ya. Nah, kalau ada papan tulis bisa ditulis ya, cuma enggak apa-apa. Nuzuri. Baik. Kemudian apalagi lafaz apa lagi? Misri. Bukan misri, misro. Ya, misr. Kalau berhenti itu juga dua keadaan. Kemudian lafaz apa lagi? Qitr. Al-qitr. Ainil qitr. Nah, nanti bisa dicatat ainil qitr. Kemudian apa lagi? Ya, al-qitr, misr, kemudian yasr, kemudian nuzur. Ya, seperti itu. Nah, itu diantara
beberapa lafaz yang dikhilafkan. Satu lagi, cuma bukan dalam keadaan waqaf, dalam keadaan wasol ada satu lafaz yaitu firqin. Lafaz firqin. Nah, lafaz firqin itu khilaf para ulama kalau wasol. Nah, gitu ya. Nah, sampai situ aja dulu. Nah, cuma di sini di surah Al-Fajr kita belajar lafaz yasrnya. Yasr. Jadi boleh dua keadaan. Ya, taib, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, kita pilih yang mana, Bapak Ibu? Kita ditipiskan saja. Wal-laili idza yasr. Coba. Nah, kenapa memilih tipis? Karena ketika wasol dibaca tipis, maka ketika waqaf pun kita pilihnya tipis saja. Nah, gitu ya. Terlebih nanti di sini yasri ini kenapa yasri? Karena ada ya yang dibuang. Yasri asalnya yasri gitu. Asalnya. Cuma ya-nya dibuang jadi yasr. Nah, gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, coba. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ah, hijr tebal tipis kira-kira roknya? Tipis. Nah, jangan dibaca hijr. Hijr. Nah, tipis ya. Tadi ada yang tebal. Coba sekali lagi hijr. Nah, ini sukun roknya. Sebelumnya sukun, sebelumnya kas. Oh. Kalau sukun sebelumnya fathah tebal. Kalau sukun sebelumnya sebelumnya dhammah tebal atau tipis? Tebal. Di sini ada tidak? Nggak ada kalau saya. Nah, nanti kita cari ya di surah yang lain kalau yang itu. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Silakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, sampai ayat ke-14 ini kita belajar qalqalah, Bu. Qalqalah di akhir ya. Nah, ini nanti harus benar qalqalahnya. Irama dzatil imad. Coba. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Lam yukhlaq. لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد صخر ra tebal tipis tebal ya karena fathah صخر بالواد wa fir'auna dzil autad. Nah, keadaan ro yang lain fir dibaca tipis. Kalau ini mah langsung sukun sebelumnya kasrah. Bukan sukun sebelumnya sukun, bukan. Sukun sebelumnya kasrah. Wa fir, coba. Wa fir. Auna dzil pakai zal dzil autad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad Nah, ini fokus ke lafaz togo. Ini banyak keliru. Banyak dibaca togau.
toga, bukan go tapi go. Kemudian goinya jangan monyong, jangan wo tapi wo. Nah wawunya baru monyong, wow. Nah togau, togau. Alladzina togau fil bilad. فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد Ro-nya tebal, ro. Nah, di sini ada ro dhammah, ya. Ro dhammah di sini tebal. Fa'aktsaru, coba. Ro fathah tebal tadi. Iromadzatil imad ada ya tadi. Kemudian sohro, ya. Itu ro yang dhammah sama fathah tebalkan. Fa'aktsaru fihal fasad. فصب عليهم ربك سوط عذاب di antara kebiasaan para qari ya yang dijelaskan di beberapa kitab, ketika membaca ayat-ayat yang azab itu seakan-akan suaranya itu mengancam gitu ya. Seakan-akan suaranya itu ngancam gitu ya, ngeri gitu ya, menggambarkan kepada para pendengar itu, oh ini tentang ayat tentang azab. Contoh yang anak tadi contohkan, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Nah beda nanti dengan nada yang biasa. Nah nanti kalau kita paham seperti itu ya ketika baca Al-Quran. Baik, coba kita ulang. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. Silakan. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. Baik. Nah, perhatikan di lafadz mirsad. Nah, ini kasih tanda Bapak Ibu ya. Di sini mirnya tebal atau tipis secara hukum asal? Secara asalnya Kenapa tipis? Sebelumnya kasrah. Namun di sini karena bertemu huruf tebal, lihat huruf shad di depannya, maka ro-nya berubah menjadi tebal. Nah, gitu ya. Dan ini kasih tanda sama seperti yasar tadi. Ya, bukan yang yasar ya. Sama nanti seperti ayat yang berikutnya nanti ada. Ini bab ya pengecualian. Nah, gitu ya, dari ahkam ro, dari hukum ro. Jadi ro itu nanti kita bahas jadi 3, Bapak Ibu ya. Pertama, hukum ro tebal tipis secara asal. Kedua, bab pengecualian yang keluar dari hukum asal. Ya, sedikit yang keluar dari hukum asal sedikit. Bisa dihafalkan lafaz-lafaznya di Al-Quran. Ya, kemudian yang terakhir, ro itu pembagian yang ketiganya yang diperdebatkan oleh para ulama, yang dikhilafkan oleh para ulama. Bisa tebal, bisa tipis. Ah, gitu ya. Seperti itu. Lafaz-lafaznya yang tadi anak bacakan. Yasar, nuzur, ya. Kemudian nanti kitar, ya, misr, seperti itu. Taib, firqo, ya, lafaz firqin. Taib, seperti itu. Nah, ini masuknya ke mana? Dari yang 3 tadi, ke hukum asal atau pengecualian? Pengecualian. Dari mana? Dari asalnya hukum tipis berubah menjadi tebal. Ada berapa hukum yang seperti itu? Yang asalnya tipis menjadi tebal, di antaranya lafaz mirsad. Pertama, ya. Di Al-Quran itu ketika ro sukun sebelumnya kasrah bertemu huruf-huruf tebal. Khussa, dhaw, tin, qil. Cuma kalau kita cari di Al-Quran nggak bakalan semuanya ada bertemu huruf tebal. Ro sukun sebelumnya kasrah bertemu kho, nggak ada di Al-Quran. Nah, gitu ya.
Yang ada berapa huruf? Cuma 3 huruf yang ada. Yang pertama bertemu dengan lafaz huruf shad di sini. Contoh mirsad. Mirsad juga di Al-Qur'an ada labil mirsad, mirsada. Ada lafaz nanti mirsada. Kemudian di Al-Qur'an ada juga yang bertemu qaf. Ya. Bertemu apa? Qaf. Firqatun. Nah, bukan firqin tapi firqatun pakai ta marbutah. Firqatun nanti ada di Al-Qur'an. Nah, itu juga sama ditebalkan firqah. Nah, gitu ya. Kemudian apa lagi lafaznya? Berikutnya adalah kirtos. Bertemu to. Nah, bertemu to ya. Cuma satu lafaz saja kirtos. Cuma di Al-Qur'an cuma ada satu aja. Kirtos. Kirtos jadi tebal. Kirtos. Firqah juga cuma satu. Firqah. Nah, yang ada 3 itu mirsad. Ada 3 tempat nanti di Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Nah, cuma itu aja, Ibu ya, enggak banyak. Cuma itu saja. Nah, itu yang yang berubah dari hukum asal, ya. Yang berubah dari hukum asal itu pertama ketika huruf ra bertemu dengan huruf-huruf tebal, di antaranya di Al-Qur'an yang bertemu shad, qaf dan huruf ta. Ya. Bertemu ghain kenapa tidak disebutkan Ustaz? Karena enggak ada di Al-Qur'an. Bertemu huruf ghain, irgo enggak ada, ya. Irkha enggak ada. Bertemu dad juga tidak ada. Nah, gitu ya. Jadi tidak semuanya ada, cuma ada beberapa huruf saja. Baik, itu sampai ayat 14 tuh. Temanya tadi tentang apa? Kenapa tadi, Bu? Gitu ya, tentang kisah umat yang mendustakan rasulnya, utusannya. Ini ditujukan kepada para penduduk Mekah pada waktu itu, ya. Ini sebagai ancaman jangan sampai mendustakan nabinya. Baik, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ. Begini halah. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ. Nah, kalau nggak kuat nanti boleh berhenti di sana. Ulang dari mana? فَأَكْرَمَهُ. فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Ulang, Bapak Ibu ulang. 2 2 3. Fa'ammal insan. 2 2 3. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فيقول ربي أكرمن. Coba. Rabbi akraman. Wa na'amahu. Ain ngalir. Wa na'amahu. Ya, kita ulang. Fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu Rabbi akraman. Baik. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
Kuat teh Bapak Ibu kira-kira. Pamit tekiat di mana lirena kita nginten? Tiasa di faqadara alaihi rizqah. Nangke ngawitan di mana? Faqadara. Bang tinu alaihi nya tinu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tanapi ya berhenti di fayaqul tiasa ti awal wa amma idza mabtalahu fayaqul. Nanti ngulang dari fayaqulu rabbi ahanan. Seperti itu ya. Atau ya boleh juga, sebenarnya boleh kalau misalkan diawali fi'il, nah itu boleh berhenti langsung di rizqah. Contoh, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Langsung ibu baca, fayaqulu rabbi ahanan. Boleh seperti itu, tidak apa-apa. Termasuk yang di atas juga ya. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Boleh, ya tidak apa-apa. Kemudian kalla, ya maka. Kalla di sini boleh berhenti. Ya, kalla boleh berhenti. Ya. Disambung juga boleh ya, karena asal dari baca Quran itu disambung. Jadi asal baca Quran itu satu ayat itu harus disambung, itu kaidah dasarnya. Nah kalau berhenti itu ada alasannya kenapa. Ya, alasan pertama batuk misalkan, mangga di mana batuk ngabunya bersin misalkan ya, atau misalkan menguap dan lain sebagainya, silahkan di mana saja, jangan ragu-ragu. Ya, alasan yang berikutnya karena hoyongnya berhenti. Hoyongnya berhenti kedaya alasan kuat berdasarkan ilmu ya. Ilmu naon? Bahasa Arab dan juga ilmu tafsir ya, juga ilmu waqaf, termasuk ilmu waqaf. Nah, itu kalau misalkan kita berhenti Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita berhenti asal dasar baca Quran itu wasol boleh, nggak apa-apa. Ya, cuma nanti kita lihat mana yang lebih kena dari segi maknanya, sehingga mustami yang mendengar itu ya dapat memahami apa yang kita baca. Nah, gitu ya. Seperti itu. Kita lihat coba kalla. Nah, kalla itu kan jawaban dari yang sebelumnya. Ya, jawaban dari yang sebelumnya. Kalla, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Ya, seperti itu. Jadi jawaban dari wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana kalla. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Kalla, silakan. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون. Ini mad apa? Tahabbuna. Mad lazim. Jadi harus berapa harokat? 6 harokat. Wala kemudian stabilkan tipisnya Ibu ya, Bapak Ibu. Tipis. Kemudian langsung masuk dot, tebal langsung. Wala langsung tebal. Ya, seperti itu cara bacanya. Coba kita ulang. Wala tahadduna. Silakan. Ya, sekali lagi. Baik.
ala ta'amil miskin. Ya. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Lamma. Nah, ini di akhir madnya apa nama madnya? Mad iwad ya, dari ayat 19 kemudian 20 jamma 21 soffa, nah, sampai soffa itu mad iwad. Nah, dari ayat 23 wa anna lahu dzikra, ra itu bukan mad iwad lagi ya, itu mad apa? Mad tabi. Ya, jadi tidak semua mad yang di akhir itu menjadi mad iwad. Mad iwad itu apa? Kalau tanwin di akhir, tanwin fathah. Ya. Mad iwad itu apa? Tanwin fathah di akhir. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu baca huruf hijaiyah, waqaf berhenti dan keadaannya tanwin fathah, itu namanya mad iwad. Contoh ma'an, jadi ma'a mad iwad, ban ba mad iwad, tan ta mad iwad, san semuanya yan semuanya, kecuali satu huruf yang tidak bisa jadi mad iwad ketika tanwin fathah. Ada yang tahu? Tak marbutoh, dan di surah Al-Fajr ada. Nah, lihat Bapak Ibu ya, di ayat 28. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Nah, itu ya. Mardiyah. Nah, bukan mardiyata, bukan. Nah, gitu. Nah, ada ya di surah Al-Fajr. Jadi tidak semua yang tanwin fathah ya, ketika kita waqaf juga jadi mad iwad ya. Ada satu huruf yang tidak menjadi mad iwad, yaitu huruf apa tadi? Tak marbutah. Dan ada satu huruf yang tidak menggunakan alif di depannya. Huruf apa? Hamzah. Ma'an. Itu tetap panjang, tetap dipanjangkan meskipun tidak ada alif di depannya. Ya, seperti itu. Nisa'an. Nisa'a di surah An-Nisa ayat pertama bisa dilihat ya. Nah, itu nanti tidak ada alif tapi tetap dipanjangkan. Baik ya. Nah, mad iwad, kenapa dinamakan mad iwad? Karena ada yang diganti dengan nunnya diganti menjadi alif. Asalnya kan lam man asalnya man. Jamman asalnya man pakai nun. Cuma diganti nunnya itu menjadi alif ya, seperti itu. Makanya dinamakan dengan mad iwad. Mad yang diganti, iwad itu maknanya diganti. Sama seperti mad badal. Mad badal juga diganti, cuma lafadznya beda ya, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Silakan. Hibbunal mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, kalla di sana berhenti tidak? Bagusnya di sana wasol. Bagusnya diwasolkan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Iya. Ini tentang apa dari ayat 21 tadi? Keadaan nanti hari kiamat. Nah, lihat, perhatikan. Idza dukkatil ardu dakka dakka, apabila bumi digoncangkan ya, berturut-turut dakka dakka. Wa jaa
rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya kan? Saffan saffa. Nah, ini bacanya tebal ifanya. Saffan, ya kan? Saffa. Nah, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, jadi kalau sudah tahu maknanya, ibu bapak ya dibayangkan saja. Nah, dibayangkan ya ketika kita tahu makna-maknanya. Nah, nanti datanglah wajah rabbuka, dan datanglah Tuhanmu, wal malaku, dan malaikat, saffan saffa, dalam keadaan berbaris. Ya, berbaris gitu ya. Banyak berarti. Waji'a yawma idzin bi jahannam, ya kan? Nah, dan pada hari itu apa? Nanti diperlihatkan neraka. Ya, didatangkan pada hari itu jahannam, neraka. Yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ketika diperlihatkan neraka, ya, nah pada hari itu yatadzakkarul insan, manusia akan mengingat, ya, berpikir gitu, diperlihatkan neraka. Wa anna lahu dzikra, tetapi apa? Tidak akan berguna apa yang diingat-ingatnya itu. Ya, jadi ketika kita ingin mengingat tentang hari kiamat, bukan nanti, tapi sekarang, ya. Tidak akan ada yang bisa sabar bahkan nanti di hari kiamat. Ya, kata Allah di dalam suayat, islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Ya, rasakanlah panasnya api neraka, engkau bersabar atau tidak bersabar, maka tidak, ya, sama saja, tidak ada artinya. Nah, kita bersabar, kita mengingat tentang hari kiamat, nah, sekarang di dunia, bukan nanti di akhirat. Baik. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nah, maka mereka nanti mengatakan apa? Penyesalan. Mereka menyesal, ya, nanti di hari akhir itu, di hari kiamat, sudah datang neraka di hadapannya, mereka menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nah, nanti menyesal. Apa salah satu bentuk penyesalan terbesarnya nanti mereka, orang-orang kafir, orang yang zalim, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, apa? Yaitu nanti di hari kiamat itu tidak ada lagi yang namanya kematian. Ya, pernah di dalam satu hadis dikatakan, ya, menjadi juga salah satu asbabun nuzul dari sebuah ayat, wa anzir yaumal hasrati id qudiyal amr. Ya, apa di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW berikan gambaran nanti di hari kiamat itu akan didatangkan kepada para penduduk surga juga para penduduk neraka oleh Allah. Apa yang didatangkan kepada mereka? Seekor kambing. Nah, gitu. Seekor kambing itu jelmaan dari kematian. Jadi akan dihadapkan nanti kepada para penduduk surga dan neraka, yaitu kematian al-maut, dan Allah gambarkan kematian tersebut seperti seekor kambing. Kemudian ditanya kepada para penduduk neraka, hal ta'rifuna hadza? Juga ditanyakan kepada para penduduk surga, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian mengetahui apakah ini? Maka mereka menjawab, na'am, kami mengetahuinya. Maka Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menyembelih kambing tersebut.
Ya, fayu'maru fayudbahu, kemudian disembelihlah kambing tersebut. Ya, artinya apa? Nah, artinya nanti di hari akhir itu tidak ada lagi yang namanya kematian. Khuludun, ya. Maka kekalah ya orang yang di neraka, dan khuludun, dan kekal juga orang-orang yang di surga. Orang yang di neraka akan merasakan penyesalan yang begitu mendalamnya, dan orang yang di surga akan merasakan kebahagiaan, ya, karena tidak ada lagi yang namanya kematian. Nah, seperti itu. Nah, itu dijelaskan ya nanti di dalam sebuah hadis. Makanya nanti banyak ayat-ayat tentang penyesalan-penyesalan orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, ya, di dalam Al-Qur'an. Saking bagaimana ngerinya nanti hari kiamat, ya. Tidak ada lagi yang namanya penyesalan, tidak akan berarti sama sekali. Tidak akan berarti kesabaran, tidak akan berarti mengingat-ingat nanti di hari kiamat, ya. Termasuk tidak akan berarti harta dan lain sebagainya, jabatan, semuanya tidak akan berarti sama sekali. Nah, ini gambaran ya bagi kita, ya, ketika kita diberikan ya kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan dan lain sebagainya, harta yang banyak, ya, maka gunakan ya hal tersebut dengan sebaik-baiknya, ya, sebagaimana tadi yang digambarkan kepada para penduduk Mekah pada waktu itu, ya, bahwa ada dulu ya kaum yang begitu luar biasa ya menguasai dan besarnya, ya, yaitu kaum Samud, kaum Ad, dan juga Firaun. Bahkan Firaun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, tidak ada di zaman Quraisy, tidak ada yang seperti itu, ya. Itu mereka saja diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan azab yang paling dahsyat itu sebenarnya bukan azab di dunia, tapi azab nanti di akhirat, ya, seperti itu. Baik. Kemudian kita lanjutkan. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Silakan. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Ya, ini masih tentang menceritakan kengerian ya nanti di hari kiamat. Ya, pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, saking besarnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk keadilan. Ya, adanya azab itu bentuk keadilan dari Allah Azza wa Jalla. Wala yusiku wasaqahu ahad. Nah, ini masih menceritakan kengerian juga sama, ya, nanti hari kiamat, dan tiada ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Nah, ayat berikutnya, nah ini tentang orang-orang yang beriman. Bagaimana kondisinya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Nah, kunaon lalawanan? Ulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya kan? Nah, nadanya juga kalau bisa ya biasa, enggak seperti yang tadi. Ya, tadi itu kan banyak ancaman ya, banyak ancaman, kengerian-kengerian nanti di hari akhir. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a, seperti itu. Nah, itu cara baca Al-Qur'an ya, di antaranya. Jadi seakan-akan yang mendengar itu ya merasakan. Nah, nanti pas masuk ke ayat berikutnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, karena ini ayat tentang orang-orang, bagaimana kondisi orang-orang yang beriman, ya, di antaranya seperti itu. Kemudian lanjutkan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Perhatikan, bukan Rabbika ya, Rabbiki. Ya, Rabbiki. Kenapa Rabbiki?
kepada nafsu. Ka itu kan domir apa? Anta ya. Kalau ki anti. Nah, ini kan robbi ki. Nah, gitu ya. Nah, ila rabbiki, ki-nya itu kepada nafsul mutmainnah. Ya, kepada nafsul mutmainnah. Karena nafsu itu di sini muannas. Ya, irji'i, kembalilah. Ya, nafsul mutmainnah ini ila rabbiki, kepada Rabbmu. Ya, Rabbmunya itu Rabb nafsul mutmainnah. Radiyatan mardiyah. Jadi bukan rabbika, tapi rabbiki. Nah, banyak yang salah baca ya. Nah, ini terdiri dari dua lafad rabbiki ini, rabbi sama ki. Ya, jadi Tuhanmu. Mu-nya itu kepada nafsul mutmainnah. Baik. Kemudian kita belajar di sini lafad irji'i. Nah, perhatikan oleh Bapak Ibu, lafad irji'i, ro-nya tebal atau tipis? Nah, masuknya ke yang poin pertama, dua yang jadi pengecualian atau yang khilaf? Pengecualian. Nah, kenapa jadi pengecualian? Hukum asalnya tipis, ya, karena sebelumnya kasroh. Cuma harokat kasrohnya itu berada di hamzah wasol. Ya, di sini ada hamzah wasol. Nah, kalau ada huruf hamzah wasol berharokat kasroh menghadapi huruf ro yang sukun, maka ro sukunnya berubah menjadi tebal. Contoh di sini irji'i. Contoh yang lain irkab. Ya, irkab jadi irkab. Contoh yang lain irtabtum. Jadi irtabtum. Nah, kalau ini banyak di Al-Qur'an. Yang nggak bisa disebutkan satu. Nah, maka kaidahnya apa tadi? Ro sukun sebelumnya hamzah wasol. Kemudian apa? Hamzah wasolnya diberikan baca tanda harokannya kasroh. Nah, gitu ya. Itu jadi tebal. Nah, kalau wasol tebal tidak. Kalau dari awal mutmainnah turji'i tetap tebal, sama. Ya, tetap tebal. Man irtadha, contoh irtadha. Irtadha jadi irtadha. Kemudian wasol dari ayat sebelumnya, man irtadha, manir tadha, tetap ditebalkan manir tadha. Tidak jadi tipis ya. Jadi baik wasol ataupun ibtida dari sana mulai dari ayat tersebut, maka tetap berubah menjadi tebal. Nah, itu yang dikecualikan dari hukum tipis berubah menjadi tebal. Ada dua. Yang pertama tadi mirsad, yang kedua adalah lafaz irji'i. Ya, dua kondisi. Nah, udah cukup itu aja, gak ada yang lain. Ya, gak ada yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Fadkhuli fi ibadi. Silakan. Ya, ulang. Coba. Khuli. Nah, maka masuklah apa? Li. Nafsul mutmainnah fi ibadi. Ya. Nah, gitu ya. Taib, ulang. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Nah, jadi ini di surah Al-Fajr. Jadi ceritanya terakhirnya itu happy ending ya. Nah, ceritanya itu ya tentang surga. Ya, kondisi-kondisi orang yang beriman yang memiliki nafsul mutmainnah. Ya, jenis-jenis nafsu itu kan ada nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, ya, nafsu ammarah gitu ya. Ini diantaranya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala nanti diseru di hari kiamat untuk memasuki surganya. Fadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surgaku. Sedangkan orang-orang yang mendustakan nabinya, nah itu nanti akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara azab-azabnya azab yang sangat keras ya nanti di hari kiamat. Tidak ada lagi yang namanya penyesalan, sabar tidak ada lagi. Ya. Kemudian di awal-awal tadi diceritakan tentang banyak
ya kaum-kaum yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Nah itu mungkin di surah Al-Fajr ya. Baik. Nah itu cara baca Al-Quran ya. Jadi cara baca Al-Quran itu selain nanti kita menjelaskan huruf-hurufnya, bacaannya bagus, huruf-hurufnya bagus, juga harus berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Minimal Bapak Ibu itu tahu di sini itu tentang ayat surga. Di sini tentang keadaan orang-orang yang kafir. Ya, di sini tentang azab. Di sini tentang kisah-kisah. Nah, minimal seperti itu. Meskipun tidak tahu secara rinci. Dan itu bagian daripada tartil. Ya, sebagaimana yang dikatakan warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Nah, dan Nabi Muhammad SAW beliau itu baca Al-Qur'an ya antara temponya dengan jumlah surahnya, jumlah ayatnya itu lebih lama waktunya daripada jumlah ayatnya. Jadi disebutkan di dalam satu hadis, bacaan Nabi itu perlahan-lahan karena sambil mentadaburi, mentafakuri makna-maknanya. Kadang sambil menangis dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu Nabi ya. Ketika baca Al-Qur'an, dan itu dinamakan dengan tartil. Nah, maka Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan makna tartil itu tabyinul huruf, menjelaskan huruf-hurufnya seperti tadi kita bahas huruf ro, gimana cara membaca tebal tipis, bagaimana membaca huruf fa, bagaimana membaca huruf al-fajr ya, kemudian asyr, watr ya, itu jelas hurufnya. Kemudian yang kedua kata Imam Ibnu Hajar wa ta'anni fi adaiha, ya perlahan-lahan di dalam mempraktekannya, dan juga disertai kehati-hatian di dalam membacanya. Nah itu tartil. Ketiga kata Imam Ibnu Hajar, selain tadi jelas hurufnya, perlahan-lahan berhati-hati, ketiga apa kata beliau? Liyakuna ada'a ila fahmi ma'aniha, agar nanti bisa lebih memahami makna-maknanya. Jadi 3 poin yang harus kita pahami ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil, jelas hurufnya, berhati-hati, perlahan-lahan, kemudian yang terakhir apa? Memahami makna-maknanya. Nah itu yang dijelaskan oleh para ulama terkait makna tartil. Dan kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil, termasuk di bulan Ramadan ya. Maka nanti biasanya suka ada yang bertanya nih di bulan Ramadan ini, bagus mana? Baca banyak ataupun sedikit? Nah, kira-kira baca banget atau sedikit, Ibu? Ya, kata para ulama sepakat, baca sedikit dengan makna itu lebih afdol daripada banyak tapi tidak disertai dengan makna. Tapi kalau banyak juga tidak paham, kita baca Al-Quran banyak tapi tidak paham, juga tetap diberikan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti itu. Jadi nanti ada pembahasan dari para ulama, tetap ya kita utamakan nomor 1, pertama niat ya ketika kita baca Al-Quran di bulan Ramadan. Kedua, ada target. Bapak Ibu ya, ada target selama bulan Ramadan itu mau apa? Mau menyelesaikan khatam, mau menghafal Quran, mau mempelajari tafsirnya, atau baca, atau apa target. Kalau baca Al-Quran nanti satu harinya minimal berapa juz gitu ya. Nah di awal kadang kita kan targetnya besar, oh mau 2 kali khatam. Nah pas nanti kenyataannya enggak kan. Nah nanti kita targetkan yang disesuaikan dengan kondisi kita. Nah gitu ya, disesuaikan dengan kondisi kesibukan dan lain sebagainya. Nah target ya. Kemudian yang ketiga, kita jangan perbaiki bacaan Al-Qur'annya. Ya, jangan ngejar target saja, tapi disesuaikan dengan kondisi kita, kemampuan kita ketika kita baca Al-Qur'an. Kita bisa benar bacaannya ketika bacaannya itu cepat. Silahkan cepat, gak apa-apa, asal benar. Kita bisa baca Al-Qur'an dalam keadaan cepat belum bisa, baru bisa dalam kondisi pertengahan saja. Nah maka pertahankan yang pertengahan itu, jangan masuk ke yang cepat kalau banyak kelirunya. Kemudian kalau misalkan kita belum bisa pertengahan, belum bisa juga cepat bacanya, baru bisa lambat saja ya, dan itu lebih
menjaga huruf-hurufnya, ya maka pilih yang itu, yang tahqiq, perlahan-lahan, yang penting benar. Nah, jangan sampai nanti kita terburu-buru tapi banyak kelirunya. Nanti kita lihat kondisikan. Nah, yang tahu kan ibu sendiri, bapak ibu sendiri tahu kan kondisi mana yang diketahuinya, ya. Apakah sudah bisa cepat baca Quran ataupun masih banyak yang terbata-bata. Kalau cepat maka tempo bacaannya turunkan sampai bacanya itu benar. Nah, gitu ya. Itu perhatian ya, di bulan Ramadan terkadang kita hanya mengejar target saja, dan Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu dengan tujuan kita, ya, dengan apa yang kita lakukan. Meskipun kita membacanya misalkan tidak terlalu banyak, tapi kita menjaga kaidah-kaidah tajwidnya, Allah Maha tahu. Allah akan memberikan pahala kepada kita, ya, dengan pahala yang sebaik-baiknya. Baik, itu yang kita bahas untuk kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mangga. Ustaz, yang di ayat waji ayoma ini itu kan di sini itu ada alif ya di situ. Iya, betul. Iya, itu maknanya apa ya Ustaz? Apa sama dengan yang mi'ah itu? Sama dengan yang mi'ah itu? Yang mi'ah ya? Enggak, itu hanya penulisan rosem aja. Nah, jadi waji itu, perhatikan Ibu ya, di sini ada berapa hurufnya? Jim, alif, ya, dan hamzah ya. Nah, Ana pernah baca di dalam buku ilmu rosam, kenapa tulisannya ada alifnya? Pada alifnya itu dibaca tidak? Tidak. Tapi kenapa ada alifnya? Nah, pertanyaan Bu ya. Coba Ibu lihat sekarang, kalau misalkan lafaz ji'a-nya itu dihilangkan titiknya. Coba Bu hilangkan harokat sama titiknya. Hilangkan juga hamzahnya Bu. Sudah terbayang Bu ya? Karena hamzah itu di zaman Nabi gak ada, di zaman para sahabat gak ada. Huruf hamzah itu tambahan dari para ulama. Ya, cuma kalau bacanya ada, cuma bentuk hurufnya gak ada. Coba kita hilangkan dulu. Berarti ada berapa huruf? Jim, alif sama ya. Nah, kenapa yang di sini itu pakai alif di tengah? Nah, itu untuk membedakan dengan hatta. Nah, coba Ibu. Kalau ji'a tidak pakai alif, itu nanti bacanya sama dengan hatta. Ya, harus ditulis ya. Harus ditulis. Coba Ibu, hilangkan alifnya. Hilangkan alifnya. Ji'a kan gitu ya. Boleh gak dihilangkan alif kalau di luar Al-Qur'an? Boleh. Ji'a gak pakai alif boleh di luar Al-Qur'an. Dan itu tulisan benar secara imla'iyah bahasa Arab. Ya. Nah, kalau dihilangkan alifnya, nanti tulisannya jadi gini. Jim sama ya. Jim sama ya. Nah, jim sama ya itu sama dengan tulisan hatta. Nah, gitu ya. Baik. Jadi nanti kalau misalkan ji'a ini tidak pakai alif di tengah, orang yang baca itu nggak bisa membedakan mana hatta, mana ji'a. Karena zaman dulu Quran nggak ada titik, nggak ada harokat, nggak ada huruf hamzah. Nah, gitu ya. Itu untuk membedakan antara ji'a dengan hatta. Nah, jawabannya itu. Jadi itu dari segi ilmu rosem, tulisan saja. Secara maksudnya tidak ada perbedaan, sama saja. Ya, secara maksudnya sama saja. Ji'a itu datang. Ya. Jadi Ustaz, jim alif dan ya dan hamzah, berarti ya di situ alif bingkang itu Ustaz? Disebutnya alif bingkang ya kalau enggak. Bukan, itu mah ya aja. Ya. Itu mah ya biasa, Ibu. Ya biasa ji'a. Kalau alif bengkok itu berarti bacanya bukan ja berarti. Nah, ini mah ji. Ya, itu tetap ya. Nah, tapi kenapa ditulisnya seperti itu? Membedakan dengan hatta. Ya, harus ana tulis di papan tulis karena memang bingung ya kalau digambarkan. Harus ditulis di papan tulis ya untuk membedakan antara ji'a. Secara makna sama aja, datang. Waji'a ya, dan datang. Apa yang datang? Pada hari itu apa? Yauma idzin bi jahannam, atau maknanya itu kalau di dalam terjemahan itu diperlihatkan ya, didatangkan, diperlihatkan, sama saja. Yauma idzin
bi jahannam. Pada hari ya diperlihatkan neraka jahanam nanti. Nah, gitu. Jadi dari segi makna sama seperti jaa yaji'u, ji ya. Ji'a sama saja. Ya. Satu lagi Ustaz, yang kala tadi itu apakah sama dengan apa ya yang sakta? Oh enggak beda. Kala itu wakof, beda ya. Memang berhenti itu ada 3 macam berhenti itu ya. Ada wakof, ada saktah, ada kotok. 3 istilah berhenti di dalam baca Al-Quran ya. Nah kalau wakof, ibu berhenti ngambil napas dulu. Berhenti ngambil napas dan ada niatan melanjutkan baca Quran. Itu namanya wakof. Contoh, kalla areng hapeula ibu. Nah ya. Terus untung beres ya tos kedah dilajengkeun deui tah. Nah itu namanya wakof. Kalla. Kemudian berhenti dulu, ambil napas dulu. Idza dukkatil ardu dakka. Nah itu namanya wakof. Kalau sakta berhenti tapi tidak ngambil napas. Kalla idza dukkatil ardu dakka. Itu namanya sakta. Kalau koto berhenti, ngambil napas dan tidak ada niatan melanjutkan bacaannya. Kalla, ibu teh langsung ngejakeun sanes. Eta namanya koto ya. Jadi itu namanya wakof. Jadi kalau misalkan istilah wakof berarti ibu ngambil napas. Sakta berarti tidak mengambil napas. Jadi sakta itu cuma 4 saja di Al-Quran ya. Untuk riwayat Hafiz an Asim, kalla bal, itu di surah Al-Mutaffifin di ayat pertama. Di Al-Mutaffifin ya di juz ke-30. Di antaranya. Kemudian di Al-Qiyamah juga nanti ada. Ya. Ada 4 tempat yang wajib. Ya, seperti itu. Nah, harus ada pembahasannya Bu ya tentang sakta. Nah, jadi yang tadi wakof bukan sakta. Nah, Ibu nanti ketika berhenti kalla areng hapeula. Ya, areng hapeula. Nah, gimana misalkan kalau ibu baca Al-Quran, kemudian berhenti, tapi tidak ngambil napas, masuk sakta tidak? Masuk. Contoh misalkan ibu baca Quran, dan ini banyak dilakukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Nah, berhenti tapi tidak ngambil napas. Nah, itu hati-hati. Itu masuknya ke dalam sakta. Dan sakta itu harus ada contoh dari Nabi. Harus ada contoh. Kalau misalkan dicontohkan, kita praktekkan. Kalau tidak ada contohnya, jangan dipraktekkan. Ya, seperti itu. Gimana? Ya. Pada pelajaran zaman dulu kan kalau itu Harapin itu ada yang baca au atau ae gitu kan. Nah sekarang kan lidahnya itu sudah seperti itu, mau membetulkan juga ada susah. Ya, itu maknanya berubah tidak Ustaz? Ya, Taib. Memang di sana tidak merubah makna. Tidak sampai merubah makna, misalkan au jadi au ya, tidak sampai merubah makna, atau ai jadi ai. Cuma merubah kemurnian Al-Qur'an. Ya, tidak sampai merubah makna karena enggak ada makna di dalam bahasa Arab. Au jadi au, apa maknanya enggak ada. Jadi tidak merubah makna, tapi merubah kemurnian bunyi dari Al-Qur'an itu sendiri. Ya, seperti itu. Ya. Kalau kita misalkan belum bisa, ya semampunya saja. Ya, semampunya saja sampai nanti Bapak Ibu bisa. Dan anak kira itu bacaan yang seperti itu bisa diperbaiki. Kenapa? Karena di dalam bahasa kita saja, bahasa Sunda, ya, bahasa Sunda bunya. Ibu baca cai, cobi. Tiasa lin, cai atau cae? Cai kan? Atau cau, cobi. Cao atau cau? Nah, kan cau. Kinten-kinten di bahasa Sunda, lamun cai jadi cae, rubah mana tuh? Hah? Cai jadi cae, rubah mana tuh? Cau jantan cao, rubah mana tuh kira-kira? Nah, disebut rubah mana data yang maknana.
Nah, disebut tidak rubah mana, tidak berubah katana. Tak kita oge yau jadi yao, ai jadi ai. Disebut rubah mana data aya makna di bahasa Arab. Ai jadi ai gak ada maknanya. Tapi disebut tidak berubah, ada berubah bunyinya. Nah, seperti itu ya. Dan itu bisa diluruskan, bisa diusahakan, bisa dipelajari sampai bisa. Cuma nanti bertahap, kemudian ibu rajin bertalaki, kemudian rajin disetorkan, dan insya Allah akan bisa. Ya, seperti itu. Nah, itu bacaan lin ya, yang lin itu. Nah, nanti kalau misalkan masih sulit, sering praktek kita cai, cau. Nah, orang Indonesia air laut. Nah, gitu kan. Ada lin itu di setiap bahasa ada. Ya, setiap bahasa ada. Termasuk di dalam bahasa Arab. Ya, ada lagi yang bertanya? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.